Halo adik-adik yang ada di rumah. Wah, senang sekali nih. Akhirnya kita udah mau mulai sekolah minggu online lagi. Aku udah siap-siap. Kak Citra juga udah siap-siap. Iya Kak Senlai, aku udah gak sabar nih mau sekolah minggu online. Nah, Kak Citra, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Kak Senlai. Selamat tahun baru adik-adik yang ada di rumah. Puji Tuhan. Kak Senlai, ayo dong mulai ibadahnya. Aku udah gak sabar nih pengen memuji Tuhan. Wah, iya Kak Citra. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan beribadah. Berkati agar internetnya lancar, agar kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oh iya Kak Senlai, selain sekolah minggu online, apalagi nih yang buat Kak Senlai seneng? Pastinya waktu aku berjalan bersama Tuhan Yesus, Kak Citra. Iya Kak Senlai, Tuhan Yesus selalu ada untuk menyertai kita anak-anaknya. Iya benar sekali Kak Citra, itu sebabnya kita sebaiknya terus berjalan bersama Tuhan mulai hari ini dan sampai selama-lamanya adik-adik. Seperti pujian yang akan kita naikkan nih. Apa Kak? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan adik-adik. Ayo semangat. Semuanya bangkit berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang banget ya Kak Citra, senang banget ya adik-adik yang ada di rumah. Karena Tuhan Yesus selalu ada kemanapun kita melangkah. Iya Kak Senlai, Tuhan Yesus selalu ada di saat kita senang, di saat kita sedih, dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Iya benar sekali Kak Citra, aku sangat bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan Iya aku. Kak Senlai, seneng banget jadi anak Tuhan Yesus. Iya, seperti lagu yang akan kita naikkan, kudaki-daki gunung yang tinggi, kemanapun kita melangkah, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita adik-adik. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu
Puji Tuhan adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik semuanya siapkan hati, biarlah kita sama-sama mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita bisa berbuah-buah untuk Tuhan. Nah kita akan nyanyikan lagu Bapa Engkau baik. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Sekali lagi, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Naikkan lagu ini sekali lagi dari awal. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta Kau. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi satu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kali ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo, apa kabar adik-adik semuanya? Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Nah saat ini adik-adik udah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan, pasti siap ya. Nah saat ini Kak Ellen ingin bercerita mengenai Nabi Elisa. Siapa yang tahu tentang Nabi Elisa?
Puji Tuhan, pasti semuanya tahu ya tentang Nabi Elisa. Yuk sama-sama sekarang kita buka dulu ayatnya di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 18. Yuk, nih Kak Ellen mau ambil dulu Alkitabnya. Kalian Alkitabnya mana? Puji Tuhan, ada ya Alkitabnya ya. Nah, nanti setelah firman Tuhan ini, nanti adik-adik baca lagi ya semuanya ya. Dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 8 sampai 18. Bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Nah, sekarang Kak Ellen mau ceritain dulu nih. Bagaimana ceritanya. Di dalam ayat yang ke-8, kita lihat sama-sama lah ya. Ayat yang ke-8, Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Kita lihat, nah saat itu ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Kita lihat dia beri perintah kepada pegawai-pegawainya untuk apa? Menghadang bangsa Israel. Wah, kita lihat bagaimana mereka sedang berunding untuk bagaimana nih caranya untuk menghadang bangsa Israel. Kita melihat lagi, terus lagi ya di ayat yang ke-9 dan 8. Nah tapi ada seorang abdi Allah, yaitu adalah Nabi Elisa. Kita lihat bahwa Nabi Elisa, mereka Nabi Elisa tahu bagaimana mereka mau menyerang bangsa Israel. Kita lihat di sini bahwa Nabi Elisa memperingatkan kepada bangsa Israel untuk hati-hati, nanti kalian akan diserang. Nabi Elisa sudah tahu duluan, kita lihat di sini ya. Tuh ayat 10, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah itu kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Kepada sekali 2 kali, bukan sekali atau 2 kali saja. Lalu kita lihat lagi di ayat yang ke-11 nih. Raja Aram heran. Lalu dia kumpulkan semua pegawai-pegawainya. Nah Raja Aram bingung nih. Dia mencurigai jangan-jangan ada yang kasih tahu nih ya. Ada yang menjadi temannya bangsa Israel nih. Pegawai-pegawainya dari Raja Aram. Tapi kita lihat di sini. Di ayat yang ke-12. Bahwa ada seorang pegawai yang berkata, tidak seorang pun yang memihak kepada Israel. Tetapi Allah melalui nabinya yaitu Elisa memberitahukan kepada Raja Israel perkataan yang diucapkan ketika di kamar tidur oleh Raja Aram. Nah kita lihat ayat 12. Tapi berkatalah salah seorang pegawainya. Tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel itu. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Nah kita lihat nih, luar biasa bagaimana pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Kita lihat lagi. Ayat 13, berkatalah raja, pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia, lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Nah Raja Aram langsung cari, ayo cari mana itu yang namanya Elisa, karena dia yang memberitahukan bangsa Israel bagaimana rencana-rencana dari Raja Aram ini. Nah Raja Aram cari di mana Elisa tinggal. Akhirnya apa? Kita lihat di ayat yang berikutnya, ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Nah ini setelah bagaimana Tuhan membukakan mata mereka. Waktu itu ceritanya bahwa bangsa Israel itu melihat bahwa orang-orang Aram ini datang kepada Nabi Elisa. Lalu Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Kita lihat di ayat yang 13 sampai ayat yang 16 bahwa
Kita lihat ayat 14, maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka kepada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, janganlah takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, makanya tadi kita lihat bahwa Nabi Elisa berdoa supaya mata mereka itu tidak melihat mereka. Nah, kita lihat di dalam ayat yang 17, lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, bujangnya itu melihat bahwa ketika ayat 18, ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa. Nah, kita lihat bahwa si bujangnya ini tidak melihat apa-apa. Tapi Elisa melihat bahwa ada begitu banyak. Dia bilang ayat 16, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Melihat ada begitu banyak yang menolong, ada begitu penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan, Tuhan sendiri ada bersama-sama dengan mereka. Walaupun mereka dikepung oleh Raja Aram dan pegawai-pegawainya. Kita lihat di sini, dicelikan matanya bujangnya dari Elisa ini, pembantunya Elisa ini. Kita lihat lagi di ayat 18, ketika orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa lagi nih Nabi Elisa, Tuhan butakanlah kiranya mata orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kita lihat lagi bagaimana pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan Nabi Elisa. Elisa melihat bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, menolong mereka. Kita bisa melihat bahwa perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi yang percaya dan berharap kepadanya. Haleluya. Adik-adik, kita juga harus berdoa selalu minta pertolongan Tuhan. Dimanapun adik-adik berada. Seperti kita lihat ini, Nabi Elisa. Dia dikepung oleh Raja Aram dan pegawai-pegawainya. Lalu pembantunya ini, bujangnya ini sangat takut. Tetapi Elisa tidak takut. Karena Elisa melihat bahwa penyertaan Tuhan luar biasa. Bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa ada malaikat Tuhan yang luar biasa mengelilingi mereka. Menolong mereka. Nah, adik-adik, waktu bujangnya itu takut, apa yang dilakukan Elisa? Dia berdoa. Berdoa supaya bujangnya ini tidak takut. Supaya dia bisa melihat bahwa wah, ternyata yang menyertai dia itu lebih banyak. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Ya, kita lihat di sini bahwa Tuhan menolong Elisa dan menolong bujangnya. Adik-adik juga, waktu adik-adik mengalami kesulitan apapun yang adik-adik alami, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong, aku mengalami kesulitan nih Tuhan. Tolong saya Tuhan, datang pada Tuhan, berdoa. Nanti Tuhan akan tunjukkan mujizatnya. Haleluya. Adik-adik, kita lihat bagaimana kalau kita berdoa Tuhan akan menolong. Puji Tuhan. Nah, adik-adik juga di rumah datang kepada Tuhan senantiasa. Ya, ada oma, ada opa, ada mama, papa. Datang kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pertolongan. Haleluya. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja ayat 16, yaitu yang menjadi ayat hafalan kita. Yuk, lihat yuk sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16. Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Sekali lagi ya. 2
2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 jawabnya. Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Puji Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan sampai di sini biarlah adik-adik boleh mengerti bagaimana kalau kita mengalami kesulitan langsung datang kepada Tuhan. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Haleluya. Yuk semuanya tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami boleh melihat melalui cerita Nabi Elisa ini Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu nyata. Kalau kami mengalami kesulitan, kami langsung datang dan berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolongnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati adik-adik, berkati keluarga mereka Tuhan. Orang tua, kakak, adik. Biarlah Engkau yang senantiasa memberkati, menyertai dan menolong mereka. Supaya kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Yang sakit Engkau yang sembuhkan. Yang mengalami masalah apapun Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar pada adik-adik ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.